Universitas Zainul Hasan Genggong Keraksaan Probolinggo kembali menyelenggarakan KKN sebagai bagian dari aktivitas akademika dan pengabdian kepada masyarakat di tahun kedua wabah pandemi COVID-19. Di tahun ini, mahasiswa diharapkan dapat mengimplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diterima di jurusan masing-masing. Karena berlangsung di masa COVID-19, beberapa peraturan baru ditetapkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap pandemi COVID-19. Meskipun model KKN di tahun kedua pandemi ini tidak seperti tahun sebelumnya yang memakai sistem daring, tapi untuk tahun ini ternyata KKN dilakukan dengan sebagaimana mestinya, yaitu pengabdian kepada masyarakat di daerah-daerah yang sudah ditetapkan oleh kampus. Namun begitu, mahasiswa yang berdomisili di pondok pesantren tidak diperbolehkan melakukan kegiatan KKN di luar pondok pesantren, sehingga pengabdian masyarakat dialihkan dengan pengabdian kepada pondok pesantren. Mahasiswa KKN Universitas Zainul Hasan Genggong tahun 2021 yang berlokasi di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong terdiri dari 64 peserta yang terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan beberapa pondok pesantren yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang juga sama-sama berdomisili di Desa Karangbong, Pajarakan, Probolinggo. Meski tiap kelompok mempunyai kegiatan yang hampir sama, tapi ada beberapa kegiatan yang tidak sama di setiap pondok pesantren. Oleh karena itu, kami hanya akan menjelaskan profil pondok pesantren kami sendiri, yaitu Pondok Cabang Sabilul Hasan Genggong, di mana kelompok kami hanya berjumlah 2 orang saja, yaitu sang ketua kelompok yang bernama Hasan Basori dan satu anggotanya yang bernama Muhammad Sohibuddin Munir. Kami di sini tidak membuat program kerja sebagaimana teman-teman mahasiswa yang melakukan KKN di luar pondok pesantren, melainkan kami hanya menjalankan dan memantau aktivitas yang sudah ada di pondok pesantren. Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong merupakan salah satu pondok pesantren cabang Pesantren Zainul Hasan Genggong yang sudah berdiri sejak tahun 1989 oleh Kiai Haji Ali Munib As'ad, putra dari Kiai Haji Ali As'ad, yang merupakan keponakan dari Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong yang ternyata adalah keturunan dari Kiai Miri dari sebuah desa yang bernama Sentong, Kecamatan Krejingan, Kabupaten Probolinggo. Dan sekarang karena pengasuh utama sudah wafat beberapa tahun yang lalu, tongkat estafet kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh putra-putri beliau, yang dalam hal ini beliau para putra dan putri Kiai Haji Ali Munib As'ad membentuk sebuah perkumpulan yang disebut dengan Dewan Pengasuh yang terdiri dari para putra dan putri dari Kiai Haji Ali Munib As'ad. Hal itu dilakukan atas kesepakatan bersama agar semua putra dan putri Kiai Haji Ali Munib As'ad ikut andil dalam mengawal dan memimpin pondok pesantren Sabilul Hasan ini. Dan yang menjadi ketua Dewan Pengasuh ini tak lain adalah putra tertua dari Kiai Haji Ali Munib As'ad, yaitu Kiai Ahmad Juwaini As'ad yang akrab dipanggil Non John. Pondok pesantren ini memfokuskan diri melestarikan ilmu syariat berbasis salaf dengan mendatangkan beberapa guru tugas dari beberapa pondok pesantren yang akan mendampingi para santri belajar beberapa ilmu agama, khususnya ala pesantren salaf. Di antaranya Pondok Pesantren Sarang Rembang, Pondok Lirboyo, dan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Terbukti dari awal terbentuknya pondok pesantren ini ada beberapa guru tugas yang pernah tercatat dalam sejarah perjalanan pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Hasan. Salah satunya adalah Ustadz yang bernama Ahmad Musta'in yang berasal dari daerah yang bernama Demak, Jawa Tengah, yang ternyata masih aktif mengajar hingga sekarang.
Pada tahun 2008 tercatat dalam dokumentasi Pondok Pesantren Sabilul Hasan bahwa beberapa santri pernah menjuarai lomba Qiraatul Kutub atau lomba membaca kitab yang diikuti oleh seluruh pesantren se-Probolinggo, di mana lomba pada waktu itu merupakan lomba yang paling fenomenal dan paling bergengsi karena kitab yang akan dibaca oleh peserta ternyata ditentukan oleh para juri pada saat peserta akan naik ke pentas. Hingga saat ini, para guru yang mengajar di Pondok Pesantren Sabilul Hasan 90% merupakan guru yang pernah menjadi guru tugas di pesantren ini. Selain itu, terdiri dari santri yang dulu pernah nyantri di pondok ini, kemudian pergi nyantri ke pondok lain untuk menimba ilmu, dan akhirnya kembali lagi untuk mengabdi di Pesantren Sabilul Hasan Genggong. Semua tenaga pengajar dan pengabdi di Pondok Pesantren Sabilul Hasan ini adalah aset besar bagi pesantren sebagai pengembangan ilmu agama yang bisa menjadikan peserta didik di pesantren ini menjadi orang yang ahli di bidang agama dengan kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Wal muradun utawi murad minuh saking murad madalah kang Kami mahasiswa KKN memantau dan mendampingi serta ikut serta dalam proses kegiatan harian yang dilakukan oleh para santri Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong, mulai dari kegiatan resmi maupun kegiatan non-resmi para santri Pondok Pesantren Sabilul Hasan. Santri Pondok Pesantren Sabilul Hasan ternyata terbagi menjadi beberapa macam. Number 1. Santri aktif, yaitu santri yang wajib mengikuti semua kegiatan tanpa terkecuali. Number 2. Santri pengurus, yaitu santri yang diberi jabatan oleh Dewan Pengasuh untuk mengurus santri aktif dan pondok pesantren. Number 3. Santri asatid, yaitu seorang santri yang diberi amanah oleh Dewan Pengasuh untuk mengajar santri baik santri aktif maupun santri pengurus, di mana tugas mereka adalah membimbing para santri baik secara dohiriyah maupun secara batiniyah. Kategori ini juga memasukkan guru tugas yang bertugas dari pesantren lain untuk membantu mengajar di Pondok Pesantren Sabilul Hasan ini. Biasanya mereka berasal dari Pondok Pesantren Sarang, Lirboyo, dan Al-Falah, Kediri. Number 4. Santri dalem, yaitu seorang santri yang diberi tanggung jawab untuk membantu semua urusan keluarga dalem atau keluarga pengasuh. Setiap hari para santri sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah bersama para pengurus pesantren sekitar jam 1:30. Setelah itu, sekitar jam 4 pagi, para pengurus bersiap-siap membangunkan para santri untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus wiridan bersama. Kemudian kegiatan para santri berlanjut kepada pengajian Al-Quran yang dilakukan oleh pengurus dan ustadz khusus yang sangat berkompeten di bidangnya untuk mencetak santri yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah itu, para santri kembali melakukan ritual ruhaniyah yang tak lain adalah sholat duha berjamaah sebagai salah satu bentuk usaha untuk menguatkan spiritualitas para santri. Di samping juga khasiat sholat duha adalah melancarkan rezeki agar kiriman tetap lancar jaya. Barulah setelah itu para santri akan bersiap-siap untuk menimba ilmu di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Pesantren Zainul Hasan Genggong sesuai dengan jenjang pendidikan formal masing-masing santri. Ada yang bersekolah di MTS, SMP, SMA, dan Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong, di mana kegiatan formal itu menuntut mereka semua untuk berada di sekolah mulai dari jam 7:15 sampai jam 1:30 siang.
Kemudian pada jam setengah 5 sore, para pengurus kembali menyiapkan para santri untuk melakukan kegiatan wiridan rutin sampai maghrib tiba. Barulah mereka melakukan sholat berjamaah yang diimami oleh pengurus dan sesekali diimami oleh salah satu dewan pengasuh. Setelah selesai sholat dan wiridannya, para santri membaca surat Al-Waqiah yang memang rutin dilakukan setiap selesai wiridan sholat maghrib. Kemudian akan datang beberapa ustadz khusus untuk menemani para santri belajar mengaji kitab Al-Quran dan sebagian yang lain mengikuti pengajian kitab kuning bersama dewan pengasuh. Setelah itu barulah kegiatan inti dari Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong yang merupakan kegiatan wajib yang tidak boleh dilewatkan oleh para santri, yaitu kegiatan Madin atau Madrasah Diniyah Sabilul Hasan Genggong. Pada jam 7:15 malam, para tenaga pengajar yang rumahnya tidak jauh dari pesantren akan mulai berdatangan untuk bersiap-siap mentransfer ilmu mereka kepada para santri, di mana keilmuan para guru ini dalam bidang agama sudah tidak perlu diragukan lagi. Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat paling dasar adalah SP atau Sekolah Persiapan. Tingkat menengah adalah Wusto yang terdiri dari 3 kelas, dan tingkat paling tinggi adalah Ulia yang terdiri dari 3 kelas juga. Dimana untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, para santri harus bisa menguasai beberapa bidang keilmuan tertentu dan menghafal beberapa kitab, diantaranya adalah kitab Amsilatut Tasrifiyah, kitab Al-Imriti, Qawaidul Iqlal, Qawaidus Sorfi, Nadhum Maksud, dan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jenjang pendidikan di Madrasah Diniyah Sabilul Hasan Genggong tidak disesuaikan dengan jenjang formal para santri, melainkan dari kemampuan santri itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun santri jenjang formalnya sudah sekelas SMA atau bahkan sekelas mahasiswa, tapi kalau belum mumpuni maka akan tetap duduk di bangku kelas jenjang menengah, yaitu Wusto atau bahkan malah SP. Kegiatan Madin ini akan berakhir pada jam 10 malam, tapi ada juga beberapa santri yang meminta jam khusus kepada guru tugas yang menetap di pondok pesantren untuk menemaninya belajar atau privat kitab kosongan, atau dalam istilah pesantren adalah sorogan kitab, sebagai penunjang santri untuk bisa menguasai dan memahami agama Islam sebagaimana ajaran para ulama salaf atau ulama-ulama terdahulu sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kegiatan itu terus berulang-ulang seperti itu setiap harinya, kecuali malam Jumat, di mana semua kegiatan rutin akan berubah menjadi kegiatan khusus dan Madrasah Diniyah juga libur. Selain kegiatan resmi, Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong juga mempunyai kegiatan khusus, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat berpotensi meningkatkan tingkat spiritualitas santri sehingga menjadi santri yang penuh tawakal kepada Allah tentang garis kehidupan yang akan mereka jalani, di samping juga salah satu upaya memenuhi syarat mencari ilmu yang pertama sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu meningkatkan kecerdasan santri. Karena semakin khusyuk seorang santri, maka semakin tinggi juga potensi kecerdasannya. Salah satu kegiatan ini adalah ziarah ke Makbaroh atau astah para pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang dilakukan setiap malam Jumat dan Jumat pagi, didampingi oleh para pengurus pesantren. Selain itu, ada juga kegiatan yang hanya dilakukan pada malam Selasa, yaitu melakukan sholat tasbih sebagai kegiatan yang rutin dilakukan para pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, dan pelaksanaannya adalah setelah selesai wiridan sholat maghrib. Tak hanya itu, setiap malam Senin setelah selesai wiridan sholat maghrib, para santri mengadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai penghormatan kepada Sang Baginda Agung Pembawa Risalah, penerang bagi seluruh alam, dan juga sebagai wasilah untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Pembacaan maulid ini kurang afdol tanpa diiringi dengan rebana yang disebut dengan hadroh, yang mana kebetulan aliran hadroh dalam pesantren Sabilul Hasan Genggong ini adalah aliran hadroh yang khas dan hanya menampilkan seni hadroh yang disebut dengan al-banjari.
Para santri juga manusia biasa, baik santri biasa maupun santri yang menjadi pengurus. Mereka semua juga melakukan kegiatan yang sama seperti orang-orang pada umumnya, yaitu makan. Yang mana makan mereka ada yang sendirian, ada juga yang berkelompok. Makanan mereka kebanyakan dari dalam atau rumah kiai, di mana mereka sudah membayar uang bulanan kepada pondok pesantren dan dikelola oleh santri dalam. Dan ada juga beberapa santri yang makanan sehari-harinya diperoleh dari hasil memasak sendiri. Selain makan, mereka juga melakukan aktivitas ringan dengan teman-temannya, yaitu bermain, santai-santai bersama, dan tak lupa juga tidur santai. Sebagai pondok pesantren yang ingin mencetak para santri atau peserta didik menjadi pemimpin dunia di masa depan, dalam prosesnya juga mengikuti beberapa ajang lomba yang sangat banyak sekali, dan hampir di setiap perlombaan menjadi juara dari mulai tingkat harapan sampai tingkat pertama. Dan karena sangat banyaknya prestasi yang didapat, kami cuma akan menyebutkan beberapa saja yang kami anggap sudah mewakili dari semua bidang yang kami anggap prestis. Juara 1 dan 2 lomba membaca kitab bergengsi pada tahun 2008 atas nama Linda Anggraini dan almarhumah Miss Nuni. Menjadi juara 1 lomba Hadroh Al-Banjari tingkat nasional yang diikuti oleh pesantren se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2018 atas nama grup Ashabul Qohwa. Dan dokumentasinya bisa dilihat di channel YouTube UKM Seni Religi Airlangga. Meraih merit medali di ajang Philippine International Math and Science Olympic atas nama Ahikni Abdi Manazil Gibran pada tahun 2021. Ahikni Abdi Manazil Gibran. 31 Agustus 2021 merupakan hari terakhir kami melakukan kajian yang mendalam terhadap semua kegiatan Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong, yang mana hari itu merupakan hari terakhir yang juga sama dirasakan oleh teman-teman mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN di luar pesantren dengan suasana dan nuansa yang berbeda dan lebih berkesan tentunya dibandingkan dengan kami yang hanya melakukan kegiatan tanpa seremonial selayaknya KKN pada umumnya. Namun begitu, kami tidak berkecil hati karena ternyata setelah dengan sungguh-sungguh mengamati dan mengkaji lebih dalam tentang peradaban dunia pesantren, ternyata membuat kami semakin membuka hati dan diri kami untuk bisa lebih berbangga diri menjadi seorang santri pondok pesantren. Karena terbukti banyak dari kalangan pesantren yang ternyata menjadi penerang bagi masyarakat di setiap tempat dan daerahnya, dan mereka menjadi panutan serta pemimpin yang bisa mengantarkan masyarakat bukan hanya di kehidupan damai dan tentram di dunia, tapi juga di akhirat. Dan memang inilah jalan terbaik kehidupan, karena perjalanan manusia di dunia tak lebih dari sekedar mampir sebentar untuk mengumpulkan bekal dalam perjalanan yang lebih panjang lagi menuju alam keabadian, di mana saat itu tiba, semua yang ada di dunia sudah tidak akan berguna lagi. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan sesuatu dalam rangka mempersiapkan dirinya saat kematian tiba. Santri sebagai calon pemegang estafet kepemimpinan di masa depan yang sesungguhnya.